Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marina. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengisian dan pengosongan kapasitas kapasitor. Tujuan praktikum ini adalah mempelajari pengisian dan pengosongan pada kapasitas dan kapasitor. Semakin besar nilai hambatan, maka semakin lambat waktu pengisian dan pengosongan kapasitor. Dan sebaliknya, jika semakin kecil nilai hambatan, maka semakin cepat waktu pengisian dan pengosongan kapasitor. Pembahasannya, pengertian. Kapasitas kapasitor yaitu kemampuan kapasitor yang bisa menyimpan suatu muatan listrik dalam waktu tertentu dan bisa didefinisikan sebagai suatu perbandingan tetap antara muatan Q yang bisa disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial di antara kedua konduktor. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitansi kapasitor. 1. Luas penampang pelat. 2. Bahan dielektrik. 3. Jarak antar pelat. Yang ketiga, jenis kapasitor berdasarkan bentuknya. Kapasitor dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kapasitas kapasitor. Rumusnya adalah C sama dengan Q per V. 2. Kapasitor bentuk bola. Rumusnya adalah C sama dengan 4 dikali Pi dikali epsilon 0 dikali R. 3. Kapasitor keping sejajar. Rumusnya C sama dengan epsilon 0 dikali A per D atau C sama dengan epsilon dikali A per D. 4. Pengisian dan pengosongan kapasitor. Pada peristiwa pengisian dan pengosongan kapasitor berhubungan dengan arus transien, yaitu arus yang mengecil terhadap waktu. Jadi, pengisian dan pengosongan kapasitor itu sangat bergantung kepada waktu. Nah, prinsip proses pengisian kapasitor yaitu jika sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka akan ada arus listrik yang mengalir masuk dalam kapasitor. Dan kapasitor pun akan mulai terisi hingga penuh. Sedangkan pada proses pengosongan kapasitor, yaitu apabila muatan listrik di dalam kapasitor sudah penuh, maka aliran arus listrik akan berhenti, sehingga bila hubungan ke kapasitor ditukar polaritasnya, maka muatan listrik akan kembali mengalir keluar dari kapasitor. D. Hasil dan penjelasan. Pada pengisian kapasitor, semakin terisi voltmeternya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Hal itu dapat terjadi karena muatan yang ada pada kapasitor tersebut melawan pertambahan muatan yang mengalir dan masuk pada kapasitor tersebut. Sedangkan semakin terisi pada amperemeternya, maka arusnya semakin kecil. Hal ini dikarenakan arus dihambat oleh tegangan yang semakin besar pada kapasitor tersebut karena semakin besar tegangan, semakin besar juga hambatannya dan semakin kecil arusnya. Pada penggosongan kapasitor, semakin lama kapasitor dikosongkan akan semakin lambat. Arus dan tegangannya semakin menurun karena tidak ada lagi listrik yang dialirkan ke dalam kapasitor tersebut. Pengisian kapasitor. Pada 1 farad dibutuhkan waktu 28 detik. Pada 500 mF dibutuhkan waktu 14 detik. Pengisian kapasitor 500 mF pada detik ke-15 sudah mencapai kapasitas penuh, yaitu 12 volt. Sedangkan kapasitor 1 farad mencapai kapasitas penuh 12 volt pada detik ke-28. Pengosongan kapasitor. Pada 1 farad dibutuhkan waktu 35 detik. Pada 500 mF dibutuhkan waktu 18 detik. Pengosongan kapasitor 1 farad baru mencapai titik habis atau titik 0 pada detik ke-35. Sedangkan kapasitor 500 mF sudah mencapai titik 0 pada detik ke-20. Kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil membuktikan bahwa semakin kecil kapasitas kapasitor, semakin cepat pula dalam pengisian dan juga pengosongan. Dan pada pengisian kapasitor, tegangan berbanding lurus terhadap waktu, sedangkan pada pengosongan, tegangan berbanding terbalik terhadap waktu. Data perhitungan telah membuktikan bahwa pengisian dan pengosongan kapasitor merupakan fungsi
eksponen yang bergantung pada waktu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.